wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang email dari KTKI yang pertama itu isinya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini info KTKI PIN pendaftaran ESTR Extra. Alhamdulillah sudah mendapatkan email yang pertama ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman, bagaimana caranya untuk bisa ke tahap selanjutnya. Nah, ini saya di skip dulu pinnya. Nah, lalu setelah itu kalian di sini harap simpan dan jaga kerahasiaan kode PIN Anda. Anda sudah bisa login ke aplikasi menggunakan link berikut login. Nanti kalian tinggal klik login aja di email pertama KTKI. Setelah login, klik tombol registrasi untuk memulai permohonan STR baru atau registrasi ulang STR. Pendaftaran STR baru nih yang STR-nya baru. Persyaratannya pas foto posisi tegak dengan latar belakang merah dengan format PNG, JPG dan JPG, terus KTP dengan format PNG, JPG dan JPG, terus ijazah dengan format PDF, sertifikat kompetensi ya atau program studi tertentu dengan format PDF, surat sehat dengan format PDF, terus surat sumpah profesi dengan format PDF, serta surat pernyataan patuh etik profesi dengan format PDF. Di sini ada registrasi ulang STR, berarti perpanjang STR ya teman-teman. Di sini persyaratannya pas foto posisi tegak dengan latar belakang merah dengan format PNG, JPG, dan JPEG, surat sehat dengan format PDF, surat rekomendasi profesi dengan format PDF, terus STR sebelumnya dengan format PDF. Nah, jadi STR yang aslinya itu ya dijadikan PDF ya teman-teman. Itu dia isi dari email pertama yang saya dapatkan dari KTKI ya teman-teman. Berarti ada registrasi daftar ulang STR ada, terus daftar STR ada 2 ya teman-teman. Jadi sebelum mengisi itu harus diperhatikan persyaratannya apa, disiapkan dulu. Nanti kan pada saat upload itu atau pada saat login aplikasi itu kalian tinggal upload. Jadi harus diperhatikan dokumen-dokumennya harus lengkap seperti yang tertera di email yang pertama ya. Nah, sebelum masuk aplikasi harap diperhatikan yang pertama aplikasi registrasi STR melalui web KTKI Kemenkes Go ID digunakan dalam pengajuan registrasi STR secara elektronik untuk tenaga kesehatan STR dan tenaga apoteker. Harap dipersiapkan file yang akan diupload. Pas foto terbaru, ukuran foto 4x6, latar belakang merah, posisi tegak, ukuran file maksimal 200 KB dengan format PNG, JPG atau JPEG. KTP ukuran file maksimal 1 MB dengan format PNG, JPG atau JPEG. Terus ijazah pendidikan bidang kesehatan, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat keterangan sehat dokter ber-SIP maksimal 3 bulan, surat sumpah profesi dan surat pernyataan patuh pada etika profesi, STR lama ukuran file maksimal 1 MB dengan format PDF. Persyaratan berkas pengajuan registrasi STR. Kalau registrasi baru, ijazah pendidikan bidang kesehatan, surat keterangan sehat dokter ber-SIP, pas foto terbaru, KTP, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat sumpah, surat patuh etika profesi. Ini yang harus disiapkan. Yang registrasi baru. Kalau registrasi ulang, di sini ada yang perpanjangan
Persyaratannya itu KTP, pas foto terbaru, surat keterangan sehat dokter berisi P, STR lamanya, rekomendasi kecukupan SKP untuk tenaga kesehatan, sertifikat kompetensi untuk tenaga apoteker yang dikeluarkan oleh organisasi profesi melalui sistem informasi portofolio SKP online atau Siporlin. Kalau yang naik level, persyaratan itu KTP, foto terbaru, surat keterangan sehat dokter ber-SIP, ijazah pendidikan bidang kesehatan, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi STR lama. Di sini ada yang alih profesi, ijazah pendidikan bidang kesehatan, surat keterangan sehat dokter ber-SIP, pas foto terbaru, KTP, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat sumpah, surat patuh etik profesi STR lama. Bagi pemohon registrasi baru, naik level, dan alih profesi, pastikan telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi sesuai peraturan perundang-undangan untuk program Diploma 3 lulusan per 1 Agustus 2013 keperawatan dan kebidanan, per 24-26 November. Di sini ada yang lain-lainnya, per 16-17 November juga ada yang lainnya, per 24 ada yang lainnya. Di sini ada DP 54 per 1 Januari 2015 keperawatan, per 1 Januari 2018 kebidanan. Di sini lain-lainnya tenaga kesehatan lainnya ada per tanggalnya, teman-teman. Jadi harus memiliki sertifikat kompetensi kebidanan, ya, itu persyaratannya. Profesi lulusan per 1 Agustus 2013 nurse, per 24-26 November 2018 profesi bidan. Di sini kalian harus melakukan pembayaran PNBP untuk registrasi STR menggunakan sistem Simponi melalui kode billing yang didapatkan melalui email atau cek status pada akun saudara PP nomor 26 tentang jenis dan tarif bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Di sini berarti penerbitan STR bagi tenaga kesehatan dikenakan tarif sebesar 100.000 ya, teman-teman. Nah, jadi nanti bayar ke PNBP buat tenaga kesehatan itu 100.000, terus penerbitan ulang atau duplikat STR 50.000, legilasir STR 15.000. Untuk keamanan data Anda, registrasi STR wajib menggunakan email pribadi dan dilakukan secara mandiri. Kesalahan dalam pengisian data menjadi tanggung jawab pemohon. Pengajuan registrasi dan penerbitan STR tenaga kesehatan secara elektronik diberlakukan untuk pengajuan mulai tanggal 1 Juni 2021. Pengajuan STR tenaga kesehatan yang sudah masuk sebelum tanggal 1 Juni, STR tetap diproses sampai dengan pengiriman ke kantor pos kecamatan. Dokumen PDF Excel dapat diunduh melalui STR atau Excel setelah. Nah, hasil cetak STR Excel dinyatakan telah kekuatan hukum dapat digunakan. Nah, nanti kalian klik aja oke. Saya sudah membaca. Nanti kalian masuk email, PIN, terus nomor itunya ditulis. Nanti kalian setelah diklik, ketik masuk ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapannya setelah login, setelah mendapatkan email dan kata sandi, untuk memasukkan data-data yang tadi sudah saya sebutkan ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan di-skip email dan juga kata sandinya ya. Nah, ini saya ketik login. Nah, login saya ketik dan di sini tertera email, tetapi ada sebelum masuk ke email di sini ada pemberitahuan sebelum mengisi ya, berarti teman-teman. Di sini berdasarkan surat edaran Ketua Tenaga Kesehatan Kuningan dan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan. Di sini penerbitan STR mulai itu pengajuannya tanggal 1 Juni. Jadi online semua ya. Dokumen PDF STR dapat diunduh melalui STR KTKI Kemenkes Go ID setelah menyelesaikan seluruh tahapan ya. Dan nanti di-download seperti biasa. Di sini juga nanti sebelum kalian masuk ke
eh, login ke emailan kata sandi itu ada cara-caranya. Di sini langkah-langkah download dokumen PDF, ada login dengan email dan PIN sudah dimiliki. Nah, di sini ya saya jelaskan dulu. Login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki. Nah, udah login, kemudian pilih cek status. Nah, di sini ketika kalian masuk, ini seperti ini teman-teman tampilan awalnya. Nah, di sini kalian klik cek status. Dokumen PDF STR hanya dapat dilakukan setelah saudara masuk dalam langkah 5 cetak STR kemudian klik download STR. Nah, itu kalau misalkan dicek status ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Setelah klik download STR, maka akan muncul pilihan pengiriman kode password OTP via email atau SMS ke nomor handphone saudara. Nanti ada SMS atau lewat telepon atau lewat email yang kalian daftarkan biasanya. Nah, setelah itu kalian, di sini ada email, ada SMS, terserah kalian yang kliknya. Jika melakukan pemilihan via email, maka kode OTP berupa 6 angka dikirim digit angka terus dikirimkan ke email saudara yang berlaku selama 5 menit. Cek kode OTP yang dikirimkan ke email saudara. Nah, nanti ada kodenya. Kode OTP-nya ada 6 digit ya, teman-teman. Nah, setelah itu, jika melakukan pemilihan via SMS, maka kode OTP berupa 6 digit 5 menit akan dikirimkan melalui SMS ke nomor saudara yang telah terdaftar di aplikasi. Berarti ini via SMS mah 50 per hari ya. Nah, kode SMS biasanya nanti seperti ini kalau misalkan kalian lewat HP, masukkan kode OTP yang didapatkan melalui email atau kode handphone ke dalam borang yang disediakan, kemudian klik kirim. Nah, nanti kalian klik kirim. Setelah memasukkan kode OTP akan muncul tampil berikut. Klik pada download STR, kemudian pengajuan STR saudara akan terdownload dan tersimpan ke dalam perangkat yang saudara gunakan. Silakan lakukan cetak dokumen STR pada dokumen STR yang telah berhasil di-download. Nah, ini pokoknya download file STR. Yang penting ikuti langkah-langkahnya ya bagi yang STR. Setelah dokumen PDF STR berhasil download, maka dokumen akan tersimpan dalam perangkat yang digunakan. Nah, nanti otomatis sudah ada di PDF kalian. Saudara dapat melakukan cetak secara mandiri dengan memastikan perangkat komputer atau laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin pencetak dan menggunakan kertas A480 gram. Nah, berarti dicetak sendiri lewat PDF nih, format STR barunya seperti ini. Nah, ini biasanya sudah ada barcode sekarang mah ya, kita lihat ada barcode enggak. Nah, ini ada kompetensinya, nomor sertifikat berlakunya tuh. Sekarang mah sudah ada barcode ya teman-teman, jadi online juga. Pada format dokumen STR terbaru terdapat keterangan bahwa dokumen STR tersebut dinyatakan secara hukum dan tidak diperlukan legalisir. Pada format STR versi 2 yang sudah memiliki kode namun tidak ada keterangan seperti itu, maka dokumen STR juga dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan
legalisir. Keabsahan dokumen tersebut dapat dicek dengan cara scan pada barcode. Nah, itu fungsinya barcode. Nih, pengecekan validatif keaslian STR melalui scan barcode. Setelah mencetak STR, tenaga kesehatan maupun pihak terkait dapat melakukan pengecekan keaslian dan validitas data STR melalui scan barcode yang ada pada STR dengan cara akses download aplikasi barcode scanner. Jika belum memiliki aplikasi tersebut, lalu mengarahkan kamera handphone ke arah kode yang terdapat pada STR dan klik web link yang muncul pada aplikasi. Kemudian saudara diarahkan ke dalam web link kti.kemenkes.go.id. Jika handphone memiliki aplikasi Big Vision, maka dapat langsung menggunakan kamera handphone yang diarahkan ke kode yang terdapat pada STR tanpa membuka aplikasi lain. Akses aplikasi lain, lalu pilih Unfriend, kemudian pilih ke kode dan arahkan kamera ke kode yang terdapat pada STR, kemudian klik yang muncul berikut scan kodenya seperti ini. Nanti otomatis muncul ya teman-teman. Nah, berikut tampilan ketentuan hasil kode KTKI. Nah, kalau misalkan kalian terdaftar itu tandanya checklist, tapi kalau misalkan tidak aktif mah tanda seru. Nah, ini aktif, tidak aktif. Nah, dengan data kalau ini berarti naik level ya, kalau tanda seru. Kalau kali tidak ditemukan berarti. Jadi kalau misalkan STR online itu ya benar-benar, jadi nggak, datanya itu nggak bisa sembarangan. Terus kita harus benar-benar memasukkan datanya ya teman-teman. Seperti itu teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.